kita mempunyai sikap kasih dan toleransi. Seperti dikatakan oleh Bapak Martinus Kainama, Agustinus, sorry, maaf. Itu sebetulnya itu yang mau saya jawab, tapi beliau lebih porsinya lebih kepada Muslim, ajaran-ajaran yang Islam. Saya sementara masih mengapa Al-Quran atau Muslim atau umat Islam mengatakan demikian, dan kenapa Kristen atau Kristiani mengatakan demikian. Jujur aja saya nggak pernah bilang sama moderator atau Ibu Biana, sebenarnya memperbicarakan tentang Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Muhammad dalam Injil tidak akan pernah ketemu sampai langit runtuh selesai, baru ketemu itu. Karena langit belum runtuh ya sudah, saya sudah bilang sama beliau tidak akan ketemu. Tetapi kita hanya ingin mencari satu sudut, karena perbedaan waktu, perbedaan tahun. Kristen muncul tuh sebenarnya jujur aja nanti baru dia eksis di dunia tahun 1500 sekian, waktu itu Martin Luther. Sebelum itu adalah Katolik yang memahami Mesias yang disebut Yesus karena Yunani, atau Mesias yang disebut oleh umat Islam dengan nama Isa Al-Masih. Itu sudut pandangnya sudah berbeda. Lalu Kristen lahir tahun 1500, itu juga berbeda lagi dengan Katolik, berbeda lagi dengan Muslim, tambah jauh. Jujur aja sudah jauh ini, tetapi saya mau kasih tahu sudut pandang saya adalah setelah saya mendalami tentang Nasraya, Mesikani, Yerusalem, itu adalah waktu Isa Al-Masih atau Mesias yang disebut oleh orang Yahudi yaitu Yeshua HaMasiah, itu waktu ditolak oleh bangsa Yahudi karena dia mengaku aku dengan Bapa adalah satu, itu sangat tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Berujung dia disalib. Akhirnya apa? Rekam jejak Yesus atau rekam jejak sejarah daripada Yesua ini hilang. Tidak ada lagi yang mengerti persis titik-titik komanya, tetapi itu disimpan oleh Nasrani dari keturunan keluarga Miriam Yusuf, disimpan sampai sekarang. Kristen pun tidak tahu, sehingga Kristen hanya mengetahui Yesus itu dari sudut pandang Yunani yang sudah dirubah-rubah. Karena saya jujur, saya teologi dan saya harus netral, jadi saya bilang sebenarnya apa dikatakan oleh Bapak memang dia akan datang satu kali lagi, apakah Buddha, apakah Hindu atau Muslim atau Kristiani ataukah Nasrani, itu akan berhadapan dengan dia satu kali lagi. Dunianya akan berhadapan dengan dia, karena dia memang waktu saya memahami ini, saya tidak perlu pakai Injil karena nanti karena bapak-bapak tidak tahu banyak tentang Injil. Tapi saya mau kasih tahu, saya pernah bilang bahwa di alam semesta ini diciptakan karena kita. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini terakhir, baru manusia diciptakan. Adanya manusia ini karena alam semesta ini diciptakan. Kalau dia tidak menciptakan manusia, alam semesta tidak diciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu ucapan yang keluar dari sang pencipta yang disebut Bapa oleh orang Kristen, atau disebut oleh orang umat Muslim yaitu Allah atau Allah. Itu Yesus itu atau Yeshua atau itu sebenarnya ucapan dari sang pencipta yang turun ke bumi. Dia malah menjadi daging manusia dulu. Karena kalau tiba-tiba dia turun ke bumi dari langit, tiba-tiba dia muncul, manusia akan terbengong-bengong dan akhirnya tidak percaya atau percaya. Maka dia harus lewat rahim wanita yang bernama Miriam, ikuti prosedur normal, lahir 9 bulan 10 hari. Tapi dia punya misi adalah dia pertama kali Isa masih datang ke bumi ini adalah menyelamatkan umatnya dulu, Yahudi. Bukan kita, bukan Muslim, bukan saya Kristen, tidak. Pertama kali Yahudi, tapi Yahudi menolak.
Waktu dia menolak, dia masih belum bilang apa-apa. Ya sudah, jadi ajarannya dipelihara oleh keturunan daripada Ibu Maria sama Yusuf sampai hari ini. Nah, yang keluar dari Palestina itu nanti di Yunani, baru mereka menerima ajaran Mesias tapi dengan nama Yesus atau Yesus Kristo, sehingga kelahiran, makanya Kristendom itu dari Yunani. Tentunya apa yang Bapak tadi benar sekali, bahwa pemahaman kitab dari Yunani yang aslinya ngambil Ibrani sudah berubah bentuk, sudah terjadi korupsi. Kitab suci juga ada dikorupsi. Tapi saya mau katakan sekali lagi, Isa al-Masih yang diambil dari bahasa Arabnya Isa al-Masiah, itu Aramaik, atau dalam bahasa Ibrani Yahudi adalah Yeshua Hamasiah, yang lalu ke Yunani menjadi Yesus atau Yesus Kristo, atau kita sekarang panggil Yesus Kristus. Sebenarnya kita nanti ini, kalau saya boleh katakan, kita semua akan berhadapan sama dia satu saat, karena dia akan katakan tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini, dari sejak Musa, dari sejak Ibrahim, dari sejak sebelumnya, pernah berkata tidak ada orang akan sampai pada Bapa jika tidak mulai aku. Tidak ada satu manusia berani bilang begitu, mengklaim begitu, sekalipun Nabi Muhammad. Hanya dia berani bilang tidak ada satu pun orang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu aja saudara, bisa saya akan sampaikan. Itu harus kita ingat-ingat, karena kita akan nanti tidak lagi di bumi ini, kita mendengar kata itu, dan dia akan datang lagi pada kami sekali lagi. Jadi saya mau mendalami tentang Isa Al-Masih bukan dari Kristen lagi, bukan dari Muslim, tapi saya langsung dari keluarga Yusuf dan Maria yang sekarang turun-temurun masih dia jaga, tapi dunia tidak tahu. Tetapi mulai sekarang ini terbuka aksesnya di internet, atau ada di museum di Yerusalem juga ada. Israel sudah mulai membuka akses itu, karena dia Israel sendiri, orang Yahudi sendiri terkejut, kok masih ada ajaran Mesias yang murni dipelihara, tidak terkontaminasi oleh siapapun. Dan sekali lagi, saya sebagai komunitas dari Nasrani yang berpusat di Nepal, dan sekarang di Yerusalem sudah ada dari Nasrani yang dari Syria yang langsung hijrah ke India, Nepal, itu tetap memegang bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih itu mempunyai sifat-sifat yang sangat toleransi. Bahkan dia katakan jangan beritakan ajaran kepada bangsa-bangsa lain kecuali pada bangsa Yahudi. Itu ada pesan hanya kepada bangsa Yahudi. Tetapi kita ada mengalami keliruan saya akui, tapi pada rekan-rekan saya dari pendeta belum ada yang sadar, atau mungkin sadar tapi bagaimana merubahnya. Jujur aja, saya pernah kasih tahu sama sekolah-sekolah tinggi di Yahudi, ini harus dikaji lagi. Amanat Agung Matius 28 itu telah terjadi korupsi yang tadinya Ibrani dirubah oleh Yunani, itu terjadi korupsi. Tapi saya tidak mau memperdebatkan itu. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Bapak sebelah kami, bahwa memang Kristus itu, karena Kristus Bapak-bapak dikatakan Islam, itu saya tidak kaget. Saya tidak pernah bilang sama ibu, saya tidak terkejut, karena memang semua masih mencari. Itu yang kami sampaikan. Kita semua, saya memimpin syahadah, nanti beliau akan mengikuti syahadah itu dan disaksikan oleh umat Islam insya Allah, karena ada suntik insya Allah di seluruh dunia. Islam. Sudah tahu bagaimana bersyahadat. Masuk Islam itu sederhana, hanya dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya itu. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, bukan Yesus. Allah bukan siapapun, hanya Allah satu,
dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasul utusan itu komitmen untuk kesungguhan. Siap Pak? Siap. Pendeta Yohanan? Siap ya, siap. Mari Bapak Ibu kita saksikan semua untuk persyaratan beliau ya. Ikuti saya. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan tiada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa sesungguhnya sesungguhnya Muhammad Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Jadi Bapak Yohanan, pendetanya hilang. Bapak Yohanan Joni Memah hari ini sudah bersahadat dan sudah menjadi Muslim. Sudah beriman kepada Allah yang satu. Pak Yohanan ini kami 2 tahun yang lalu debat terbuka di UIN Syarif Hidayatullah. Ketika itu beliau masih gengsi, ngaku kekalahan. Benar nggak? Masih gengsi beliau. Pada saat itu masih gengsi. Diam-diam berapa bulan kemudian ngaku kalah. Ngaku kalah udah. Benar nggak Pak? Akhirnya masuk Islam, diislamkan oleh Pak Insan, ganti nama menjadi Pak Rashid sekarang. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah Nasrani, yang waktu saya di Islamologi, di teologi ya, ada memang Islamologi, tapi hanya nyebut Nasrani tok. Seselidiki Nasrani itu apa sih? Nggak taunya saya masuk sekarang Nasrani, tapi harus ke Yerusalem. Makanya saya di kaset saya alumnus Nasraya Yerusalem Yisrael Hebrew. Waktu saya dipanggil untuk menjadi menjadi penceramah, pertama kali saya diundang kalau nggak salah di Universitas Islam Syarif Hidayatullah ya, ketemu beliau. Kedua kali di Sarinah, itu saya sudah konten sebetulnya. Makanya saya waktu ada 2 pendeta saya sudah nggak netral sebetulnya. Jujur saya nggak netral. Saya sudah nggak netral, tetap saya salahkan kau. Tapi akhirnya saya sadar, waduh, banyak orang muslim dan muslimah, Pak, kita doain aja Pak Yohanan supaya muslim langsung. Ya tapi saya masih ya apa enggak, aduh gimana caranya, bingung saya. Di gedung Sarina ketemu lagi beliau, mau didoakan aja salah satu Ibu Indra. Akhirnya apa, bulan 2000 berapa ya, 2014. Akhirnya 2015, 6 bulan kemudian saya apa dibilang Pak Ustadz, saya KO. Aduh, nggak ada jalan sudah. Di situ saya bilang, loncat sudah, cepet-cepet. Karena saya tahu masih masuk neraka, waduh nggak mau saya. Nah di Islam itu ada pertimbangan amal dan soleh. Wah kalau gitu ya sama dengan ini, kalau Nasrani, kalau kita beramal terus nanti ada pertimbangan masuk surga. Wah lari saya, loncat. Saya ketemu Pak Ustadz, diam-diam, Pak saya mau masuk Islam, gimana yang sadar? Saya ingat di mall ya, di mall Ciputat saya ketemu beliau, dan waktu itu yang mewawancara saya Ustadz dari dosen ya, saya diwawancara direkam. Saya bilang, wah saya masih harus masuk sama ya deh, daripada saya nanti keduluan mati. Waduh ampun saya, alhamdulillah ya rabbil alamin, subhanallah. Saya akhirnya
mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya Islam, dan saya tetap istiqomah sampai kapanpun. Walaupun keluarga saya benci, saya ditawari jujur aja. Keluarga saya memang datang ke Bali itu telepon terus. Sampai kemarin Natalan ini loh, ada yang kosong, ada gereja kosong, nggak ada pendetanya. Yuk mau, ada mobil, itu ada rumah. Saya tolak. Saya bilang Islam adalah agama yang diri Allah, yang benar di sisi Allah.